Pak, selamat pagi. Kami dari tim UPT Pertanian Tanaman Hutan Dinas Konservasi Jawa Timur. Hari ini kami datang untuk melakukan identifikasi untuk permohonan sertifikasi sumber benih yang Bapak mohonkan. Nah, izin mungkin kami memperlihatkan ini surat perintah tugas kami. Kami di sini ada satu tim, ada 5 orang. Saya Ismail Fitri, Mbak Nida, Ibu Farida, terus ada Pak Yosef, kemudian ada Pak Siswanto. Nah, jadi mungkin sebelum berkenalan supaya Bapak nggak kira kita mau ngapain, jadi kami sebenarnya ini pasti tadi kan bawa alat-alat. Ya, ada 7. Ini pertama piben ini fungsinya untuk mengukur diameter pohon, Pak. Kemudian ada itu sudah semua alat yang kami bawa, Pak. Kemudian pertama mungkin kami konfirmasi bagian administrasinya dulu, seperti misalnya kalau boleh tahu Pak siapa Pak ini? Pak Anggi. Nah, Pak Anggi ini merupakan pengelola atau pemilik dari lahan ini. Ini jenisnya yang dimohonkan pokoknya odorata. Nah, itu kira-kira yang luas yang dimohonkan berapa, Pak? 1 hektar. Enggak mulai gitu, Pak. Mungkin sebelum ini kan kita boleh tunjukin batas area dulu, Pak. Dari mana sampai mana? Dari jalan sana. Ya, pinggir jalan tadi. Sebelah sana. Ini jalan ini lagi ya. Setelah ini mungkin kita bikin rute dulu, Pak. Kayak identitasnya itu merepresentasikan lahan Bapak yang peta quick tournya. Kalau urutannya kan memang lihat batas luar ya, Ya, Pak. batas Luar, jadi ketika melakukan identifikasi nggak keluar dari batas gitu kan. Nah, cuman ini perlu nggak? Ya, jalan dulu aja sedikit. Oh, Ya, lihat batas-batas kira-kira untuk melihat bentuk ininya kan, areal. Untuk area ukurannya iya jalan. Di jalan kecil. Nah, ini alurnya artinya gimana? Ini aja ya, Win. Rene apa kayak Ini di sini aja yang 3-nya ya. Ini ke sini. Terlalu banyak sih. Ya enggak apa-apa, nak mau terlalu banyak. Pasti ya enggak apa-apa. Yang 1 hektar kok emang kok ini kan gambarannya 1 hektar. Enggak salah tuh. Ini kan kita posisi tengah. Ya. Nanti ke sini dulu. Iya. Kalau dari hasil identifikasi dari saya dari 6 kriteria, yang pertama tentang akses atau aksesibilitas menuju lokasi calon guru benih ini ya, karena yang pertama adalah mudah dijangkau areanya, kemudian topografinya itu relatif datar, kemudian untuk jalan yang menuju lokasi jalannya pun ada, cuman memang ada beberapa banyak sekali semak-semak yang nanti mungkin akan menjadi jalan sendiri, cuman secara keseluruhan secara akses ya. Terus kemudian mengenai jumlah pohon, tadi tadi yang saya amati itu sudah lebih dari 25 pohon, dan saya rasa itu sudah memenuhi kriteria untuk menjadi calon sumber benih. Kita tidak fokus terhadap jumlahnya dulu, tapi kita tadi sambil jalan itu mencari anakannya, bunga, dan juga buah kalau di situ ada, karena ini adalah masih dalam musim berbunga, jadi banyak sekali kita temukan bunga yang ada di sekitar pohon itu anakannya. Tadi kita juga menemukan alhamdulillah menemukan beberapa anakan yang ada di bawah pohon meranti itu. Kemudian terkait dengan kualitas atau kualitas yang harus kita tegakkan, kami
melihatnya ya berada di atas kualitas rata-rata. Kemudian mengenai pembungaan dan pembuahan tadi yang sudah kita sampaikan, kita jalan banyak sekali ditemukan bunga. Kemudian ada juga anakan di situ. Terkait dengan keamanannya, kalau dari hasil sertifikasi ini kita lihat aman dari penjarahan dan juga aman dari gangguan misalkan hewan ataupun kendaraan. Kemudian terkait dengan kesehatan, tadi tidak kita temukan adanya serangan hama maupun penyakit yang menyerang di area benih. Sudah? Anggotanya bukan nyampe sih apa gue sih apa komando. Iya, semuanya belum kan. Iya. Mbak Nida. Hak Kalau dari prerogatif. hasil pengamatan saya ya, itu aksesibilitasnya mudah dijangkau karena dekat dengan jalan akses ini ya. Terus jumlah pohonnya tadi itu saya quick itu sempat ngitung dapat 28 pohon, jadi hasil pengamatan saya iya karena jumlahnya sudah lebih dari 25. Kualitas tegakannya di atas rata-rata. Lalu pembungaannya tadi saya menemukan bunga dan anakannya juga. Terus keamanannya tidak ada gangguan keamanan atau penjarahan. Terus kesehatannya tadi saya tidak menemukan hama penyakit. Dari hasil pengamatan saya, pertama kita masuk ke lokasi, aksesnya mudah, di dekat dengan jalan, juga lahannya relatif datar. Jadi hasil pengamatan saya tulis ya untuk jumlah pohon, sambil jalan masuk ke lahan sempat menghitung juga 25, hanya di pertengahan. Setelah itu saya fokus ke bawah untuk lihat bunga atau anak-anak, dan memang ditemukan ada anak-anaknya juga. Jadi saya masukkan hasil pengamatan ya, kualitas tegakan saya sebutkan kualitas pohonnya rata-rata. Untuk perbungaan dan pembuahan ya hasil pengamatan ya, karena banyak juga di luar lahan itu masih ditemukan bunga-bunganya dari pohon bobea. Anakan juga masih banyak ditemukan, tadi sempat difoto. Untuk keamanan tidak ada gangguan dan dari hewan atau manusia. Jadi saya simpulkan ya, kesehatan selama pengamatan tadi itu enggak saya temukan adanya hama atau penyakit dari pohon. Saya simpulkan ya. Oke, terima kasih. Lanjut untuk saya dari pengajian Pak Anggi ini yang di tanaman bobea, untuk aksesibilitas saya menyatakan iya karena di tepi jalan aksesnya mudah, akses ke dalamnya pun cenderung datar. Cuma nanti ada catatan ketika ini kita terima harus ada pengelolaan atau perawatan pembersihan untuk bawah untuk memudahkan pengelolaan. Untuk jumlah pohon ya, saya biasa melakukan itu setiap lebih dari 25 pohon pasti saya nggak lanjut ngitung, saya lebih fokus ke pengamatan, baik itu hama penyakit, pembungaan, anakan dan lain sebagainya, karena nanti ada tahap tersendiri untuk pencatatan jumlah pohon secara keseluruhan, ada penghitungan sendiri. Untuk kualitas fenotipa ya, saya nyatakan iya karena setelah membandingkan, karena di sini tanamannya sebenarnya endemiknya Kalimantan. Tadi coba lihat di literatur, ternyata banyak tegakan yang masih pertumbuhannya masih bisa mengikuti meskipun itu bukan endemik sini gitu, secara keseluruhan. Untuk pembungaan lagi musim bunga dan kebetulan juga menemukan anakan. Ini Bu Ketua Ya. Untuk keamanan saya juga iya karena nggak ada bekas penjarahan, pencurian atau penebangan. Adapun pohon tumbang
itu pun ternyata masih utuh kan gitu. Terus kesehatan juga nggak ada gangguan sama sekali. Terus keseluruhan saya menerima untuk dilanjutkan penelitian selanjutnya. Jadi ini menerima aplikasi sertifikasi. Terima kasih Bu. Izin saya menyampaikan dari pendapat saya pribadi untuk permohonan dari Pak ini. Yang pertama yang ada karena ada 6 kriteria. Yang pertama kriteria aksesibilitas. Menurut saya aksesnya lumayan mudah dijangkau. Dan, di dalam juga cenderung datar di sini juga, kemudian dekat dengan jalan utama. Karena memang yang jadi perhatian saya ini karena jalannya cukup ini mungkin agak mengganggu di bagian mungkin nanti pemanenan apa segala macam ya kan, karena ada roda 2 atau roda 4 aksesnya, tapi mungkin masih bisa di apa ya, karena kan lahannya hanya ini yang lebih kan sebelah Keamanan sana pengendara yang lewat gitu. ya, pengendara yang lewat ya kan, masih kita kesana aja masih bisa ini ditolerir. Nah kemudian kriteria jumlah pohonnya, karena ini juga masih diidentifikasi awal, saya juga ngitungnya nggak satu persatu, mungkin itu di bagian nanti di deskripsi. Jadi saya sudah menghitung ini lebih dari 25 pohon. Kemudian untuk kualitas skema tegakannya, karena saya setuju dengan Pak Susanto ya, karena memang meranti juga bukan akses ini. Nah ini contohnya ya, akses langsung ke yang itu, langsung udah datang soalnya. Kalau tipe tegakannya karena bukan akses ini, jadi menurut saya ini kualitas tegakannya rata-rata. Terus kalau untuk kriteria pembungaan dan pembuahannya, karena ini dari 1954, yang jelas sudah pasti lebih dari 2 kali berbunga dan berbuah. Namun memang untuk bulan ini, bulan Oktober awal, itu kita hanya bisa menemukan bunganya saja dan mungkin semainya ya tadi di bawah beberapa itu. Terus untuk kriteria keamanan ini menurut saya ini aman dari gangguan manusia, walaupun ada pohon roboh juga tadi bukan yang sangat amat mengganggu. Kemudian nggak ada gangguan satwa, tapi memang di sana ada ya, tapi kan jauh dan di kandang juga, di dalam kandang juga. Terus kemudian untuk kriteria kesehatannya, kami tidak menemukan hama maupun penyakit pada tegakan yang dimungkinkan. Jadi hasil rekomendasi saya pribadi, tegakan ini bisa diterima menjadi calon gubernur. Ya, silakan diputuskan. Ya. Langsung putusnya ketuanya sampai ya. Karena berhubung semua ya. Jadi Pak Anggi, karena berhubung kami semua setelah diskusi tadi menyampaikan bahwa kami menerima semuanya satu persatu tadi. Jadi berdasarkan hasil penelitian atau identifikasi kami dari tes awal, dapat kami simpulkan bahwa tegakan yang Pak Anggi mohonkan ini dapat diterima menjadi calon gubernur. Dapat diterima menjadi calon sumber benih. Iya, karena Calon masih ada ini lagi Ini udah diterima. Sumber benih, bukan calon lagi. menjadi sumber Sumber benih. Iya, sumber benih ini jenisnya Hopea odorata. Karena kan udah diterima. Diterima. Kalau belum ya, kalau Kecuali ada catatan ya, kayak kemarin aku kalau kesana, kecuali ada catatan. Iya. Soalnya kemarin saya dibuat calon kan ada catatan yang sampah itu harus dibersihkan dulu. Ya. Ketika tapi katanya dibersihkan, materi pas materi ini yang benar-benar diterimanya jadi sumber benih itu pas yang di berita acara Pak, Yang sampaikan ulang lagi kalau ini tuh udah diterima jadi sumber benih. Kalau masih identifikasi awal deskripsi tinggal kotak ini masih Pak. calon sumber kalau benih. kalau deskripsi itu hanya untuk menentukan kelas nantinya pendalaman. Kalau untuk ditolak diterimanya sekarang, kalau udah diterima jadi sumber benih kan. Ya. Yang jadi Oke. sumber benih. Ya. Mungkin gitu aja Pak. Ya, Terima kasih ya. Nanti mungkin Bapak untuk selanjutnya kelompok yang lain. Ya. Ya.